get hurt by all the girls. They try his world for just a season. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 11A mendapatkan materi mengenai ekonomi pada masa kolonial Belanda. Karena itu kami melakukan vlog di Museum Bank Indonesia. Let's go. Jadi pada masa penjajahan Belanda, sistem moneter Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. VOC memperkenalkan uang kertas pada awal abad ke-17. Beberapa ciri uang pada masa ini meliputi yang pertama ada koin perak dan emas. VOC mengeluarkan koin dari perak dan emas yang digunakan dalam perdagangan. Yang kedua, mereka menggunakan uang kertas yang dikeluarkan pada akhir abad ke-18. VOC mulai mengeluarkan uang kertas untuk memudahkan transaksi dalam jumlah besar. Jika menilik dari segi perekonomian, mata uang Indonesia memiliki banyak perubahan. Pada tahun 1854 sampai 1942, rupiah bukanlah nama mata uang Indonesia, melainkan Netherlands Indies Gulden atau rupiah Hindia Belanda. Sebab selama 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, satu Netherlands Indies Gulden setara dengan 1 sen. Kemudian pada masa penjajahan Jepang tahun 1943 sampai 1945, nama tersebut berganti menjadi rupiah dengan 1 rupiah setara dengan 1 sen Jepang. Setelah merdeka hingga tahun 1965, nama mata uang kembali berubah menjadi rupiah Indonesia. Nilai 1 rupiah Indonesia setara dengan 100 sen. Hingga kini mata uang Indonesia tidak berganti nama, namun sudah tidak ada lagi uang kertas senilai 1 rupiah, melainkan nilai uang kertas terendah adalah 1.000 rupiah. Sistem tanam paksa atau kultur selesai diterapkan sejak tahun 1830. Sistem ini mewajibkan petani Indonesia untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di sebagian lahan mereka. Hasil dari tanaman ini kemudian harus dijual kepada pemerintah Belanda dengan harga yang diterapkan murah dan kemudian dijual ke pasar Eropa dengan harga yang jauh lebih tinggi. Sistem tanam paksa ini memberikan keuntungan besar bagi Belanda, namun membuat rakyat Indonesia menderita karena kurang hasil panen untuk kebutuhan pangan mereka sendiri. Setelah tahun 1870, Belanda menerapkan kebijakan ekonomi liberal dengan membuka kesempatan bagi perusahaan swasta Belanda dan Eropa lainnya untuk berinvestasi di Hindia Belanda. Undang-Undang Agraria tahun 1870 memungkinkan perusahaan asing untuk menyewa lahan selama 75 tahun, yang mengakibatkan terbentuknya perkebunan-perkebunan besar, terutama untuk komoditas seperti karet, teh, dan kopi. Dalam sistem ini, rakyat masih dipekerjakan secara paksa atau dengan upah yang rendah untuk mengelola perkebunan tersebut. Belanda juga menerapkan sistem pajak tinggi dan memonopoli beberapa komoditas utama seperti opium, garam, dan rempah-rempah. Kebijakan ini sangat menambah beban bagi rakyat lokal dan menguntungkan bagi pihak Belanda karena adanya penambahan dari pajak. Setelah VOC dibubarkan, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih sistem moneter. Beberapa perkembangan penting yaitu satu, munculnya pengenalan gulden. Gulden Belanda ini menjadi mata uang resmi di Hindia Belanda. Uang kertas dan koin dengan denominasi gulden mulai beredar luas. Dan yang kedua, didirikannya The Javas Bank yang pada tahun 1828. The Javas Bank ini berperan sebagai bank sentral Hindia Belanda. Bank ini memiliki monopoli dalam penerbitan uang kertas dan mengatur kebijakan moneter. Yang ketiga, sistem nilai tukar. Nilai tukar gulden terhadap mata uang negara lain seringkali ditentukan oleh kebijakan pemerintah kolonial. Fluktuasi nilai tukar ini sangat berpengaruh pada perekonomian Hindia Belanda. Yang pertama yaitu cengkeh. Cengkeh merupakan komoditas utama yang sangat dibutuhkan selama masa kolonial Belanda. Tanaman yang merupakan rempah asli Nusantara ini menjadi pusat perhatian karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan kegunaannya dalam industri rokok kretek. VOC menerapkan kebijakan monopoli dengan menghancurkan pohon cengkeh yang tidak terdaftar dan hanya memperbolehkan produksi di area tertentu. Yang kedua yaitu ada gula. Gula sebagai pemanis makanan serta minuman di Eropa. Lalu sebagai bahan baku industri makanan dan minuman. Ketiga yaitu teh. Perkebunan teh
terutama di Jawa Barat, juga menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi Belanda. Ini ada kopi. Kopi merupakan minuman yang memiliki rasa serta aroma yang khas yang menjadikan kopi menjadi populer di kalangan Eropa pada masa itu. Lalu ada juga tembakau. Tembakau Indonesia memiliki kualitas yang sangat baik sehingga diminati oleh pasar Eropa. Tembakau menjadi bahan dalam pembuatan rokok. Lalu ada minyak bumi dan timah. Meskipun eksploitasi minyak bumi sudah baru dimulai pada abad ke-20, namun potensi minyak bumi Indonesia sudah diketahui sejak lama, dijadikan sebagai bahan bakar industri dan juga transportasi. Sementara timah dari Bangka Belitung juga menjadi komoditas ekspor yang sangat diminati oleh bangsa Eropa. Digunakan sebagai industri logam, elektronik, dan juga lapisan. Sekian untuk kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal perjalanan kita itu sebenarnya agak melenceng ya teman-teman. Nih kita lagi kumpul di Puri Beta 2, naik Transjakarta. Kita ke halte, sejujurnya aku lupa halte apa, tapi kita berhenti dulu di CSW. Rencananya kita mau naik MRT. Ini kita makan dulu sedikit, terus kita lanjut jalan buat ke MRT, tempat MRT-nya. Ini Gemina, senang banget ini Gemina, sampai jalannya loncat-loncat gitu ya. Nah ini kita udah sampai di atas, setelah di MRT. Ini kebetulan MRT-nya pas banget datang, jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama. Kita langsung menuju ke Dukuh Atas Bank Indonesia. Dan kita udah sampai, udah turun di Dukuh Atas Bank Indonesia. Ini kita rencananya mau pada sholat dulu. Kita naik ke atas buat nyari musola. Dan ini kita baru aja tap out keluar dari tadi MRT. Nah terus ini beberapa yang lain yang lagi sholat, mereka mau langsung sholat dulu. Ini kita ada musolahnya. Ya itu Jamut langsung mengincar es krim ya gendais ya. Terus kita lanjut makan. Yang lain pada sholat, kita makan dulu. Nah ini kita udah selesai buat sholat. Terus ini mereka itu si Jasmine dan Reza tadi bilang semangat ya guys ya. Suruh semangat karena ini panjang banget tangganya. Ya ini kita masih jalan ke atas. Kita karena nggak tahu posisi Bank Indonesia di mana. Nih juga kita sambil diskusi gitu. Niatnya ke Bank Indonesia nih mau naik Transjakarta lagi atau mending jalan kaki gitu. Dan ya kita udah di atas ya, tadi setelah sekian panjangnya tangga tadi kita udah sampai di atas. Nah ini kita lagi berdiskusi nih, ini Bank Indonesia tuh di sebelah mana gitu kan. Jadi kita memutuskan untuk jalan aja gitu, jalan ke Bank Indonesia karena cuman bentar sih. Nah ini Kezia bilang, aduh Miss kok video ini pas kerudungnya lagi gini ya gitu. Asik, ini semua pada pose ya. Nah ini pemandu kita guys ya, Jasmine. Dia juga bingung sebenarnya arahnya kemana, tapi kita ikutin saja karena mas-masnya bilang tadi lurus aja nanti belok itu pintu Bank Indonesia. Halo, asik, halo nggak tuh. Nah ini kondisi Jakarta ya, ini orang-orang padat-padat banget ini ya. Ini di depan tuh sebenarnya, nah itu air mancur ya, yang nggak kelihatan sih sebenarnya, yang nggak apa-apa lah ya. Kita nganggep itu bundaran HI anehnya, tapi ya nggak apa-apa. Nah ini lebih deket nih air mancurnya. Nah ini udah pada depan nih, Vivi, Riza, Jasmine udah depan. Nah yang di belakang apa kabar ya, nggak kelihatan, maaf. Nah ini kita udah langsung sampai di depan, nggak di depan sih sebenarnya. Ini kita harusnya bener kata Jamut sih yang pertama tadi, harusnya lewat depan tadi, tapi kita malah lewat belakang dan lebih jauh jalannya jadinya. Sebenarnya kita jadi kayak nggak tahu arah ya, tapi nggak apa-apa, asik. Ini yang lain aduh nggak kelihatan pose-pose, maaf ya, kurang tinggi sih emang harusnya. Nah ini kita terus jalan ya, terus jalan dan melangkah lebih jauh, asik. Dan iya ini karena kenapa kita lewat pinggir begini, karena kita takut di depan itu tuh banyak apa ya, kayak
banyak orang ya, laki-laki terutama, kita takut gitu karena cewek semua gitu, takut di catcalling, jadi kita lewat samping gitu ya. Nah iya, ini kita di depan pintu, aku nggak tahu ini sebenarnya di depan atau enggak, tapi kayaknya di depan, ini di depan gedung Bank Indonesia. Yap, kalau hari Minggu tutup, dan ini kita lagi nunggu sapamnya. Jadi ini apa ya, nggak tahu, kita coba nyoba-nyoba estetik gak sih, jadi gitu asik, pose dulu ya, halo ya, sedikit memalukan tapi nggak apa-apa. Oke, sudah ya, skip. Nah terus ini nih kelakuannya si Jemina, HP-nya Erina dijatoin, terus dia tadi juga udah sempet neken tombol berjalan di lampu merah, jadi lampunya berhenti, ada waktunya gitu kan ya, jadi iseng itu orang memang. Nah karena ternyata kita salah kan, harusnya kan ke Museum Bank Indonesia, museumnya gitu, jadi ini kita harus mesen Grab dulu. Nah ini kita udah di dalam Grab, kita menuju ke Museum Bank Indonesia yang tepatnya di dekat Kota Tua. Nah itu ada patung Arjuna Wijaya ya, kuda-kuda. Nah itu yang apa sih ya, itulah. Nah ini ya ke side samping ya, perjalanannya panjang karena emang jauh dari Bank Indonesia ke Kota Tua. Nah dikit lagi nih kita bakal ngelewatin Museum Nasional Indonesia. Nah ini nih dikit lagi nih ada patung berbentuk pusaran di halaman nasional. Nah itu merupakan patung Kuyakin sampai di sini buatan Nyoman Nuarta pada tahun 2012. Ya ini kita ngelewatin Kementerian Perhubungan, terus ini juga selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi. Ini karena takut videonya kelamaan jadi aku skip aja ya, sampai nanti kita nemu ada Twin Tower-nya Malaysia di Indonesia gitu. Dan ya ini kita akan segera menemukan ada Twin Tower-nya daerah Glodok. Nah itu itu Twin Tower-nya Glodok Jakarta. Dan kita skip langsung ke Pasar Jaya. Nah ini vibe-nya kayak di Tanah Abang sih sebenarnya ya. Nah ini kita masuk ke kawasan Glodok ya, Chinatown Jakarta. Nanti kita bakal menemukan kawasan Chinatown gitu, orang Cina di sini gitu, banyak pasar gitu-gitu. Terus juga nanti ada pasar yang keren banget gitu ya. Ini banyak, udah ada beberapa jajanan gitu, penjual ya, berbagai pernak-pernik, baju atau snack gitu-gitu. Nah ini aku serahin kameranya ke Jasmine karena di site-nya Jasmine. Nah ini aku bilang pasar yang bener yang vibe-nya tuh Chinese banget, China banget, karena warna merah, terus dari ornamennya, dari segi infrastruktur pembangunannya juga China banget gitu, Cina banget. Nah terus tiba-tiba ini nih banyak banget baju anak-anak ya yang vibe-nya merah-merah Chinese banget, ini bagus-bagus tapi sayangnya kecil-kecil ya, kita tidak akan muat gitu. Mungkin ada yang tertarik gitu buat beli di sini ya, langsung aja datang ke kawasan Chinatown Jakarta Glodok. Ini kita langsung dipertemukan oleh calon presiden dan wakil presiden yang baru 2024-2025. Nah ini kita udah mulai sampai di sini, udah ada BNI, terus juga ada Bank Mandiri di Kota Tua. Nah pengen nyari tempat turun yang pas gitu ya, di depan Museum Bank Indonesia. Nah ini kita udah mulai masuk di area halaman Bank Indonesia, Museum Bank Indonesia, bukan Bank Indonesianya ya. Tadi ya yang awal itu emang salah gitu. Kita melenceng sedikit. Nah itu ada yang lari, oke. Nah lari-larian dah, mantap. Lalu kita masuk ke dalam Museum Bank Indonesia. Ini awal ya, di sini ada dua loket. Ada loket penerimaan yang gratis pakai kartu pelajar, tapi kita harus catat nama kita dan dari mana kita sekolah berasal, atau kita harus bayar sebesar Rp5.000 kalau tidak punya kartu pelajar. Dan ini adalah Museum Bank Indonesia. Di dalamnya udah ada banyak patung-patungnya di situ, terus juga ada berbagai macam biografi singkat dari Bank Museum Indonesia ini. Aku lupa bilang kalau misalnya sebelum kita masuk ke dalam Bank Indonesia, setelah membeli tiket itu kita tidak diperbolehkan untuk membawa makanan ataupun minuman. Kita nanti disediakan tas transparan yang gunanya tuh untuk bawa dompet, handphone, gitu-gitu aja. Tapi karena tas aku kecil, jadi tas aku diperbolehkan untuk dibawa masuk gitu. Kalau enggak ya itu paling dapat
tas kayak gitu, tas transparan plastik ya. Ya, ini kita udah langsung masuk ke bagian yang dalam, maksudnya ya bagian dalam setelah yang tadi. Ini kita langsung diarahkan untuk menuju ke area biografi tentang rempah-rempah Indonesia. Ini kita masuk ke lorong dulu, kayak mau masuk bioskop ya, memang keren sih, keren banget. Ini di depan ada Jamut sama Jemina yang menggunakan outfit hitam, asik, keren banget emang cewek mamba. Ya, ini dia bagian area yang pertama kita temuin adalah rempah-rempah Indonesia ya. Bagaimana perekonomian rempah-rempah pada saat itu. Ini ada dua patung yang menggambarkan mereka sedang mengangkut hasil panen rempah-rempah Indonesia. Di sini juga udah dijelasin dengan jelas dan juga ada videonya juga. Di sini yang pertama itu ada cengkeh. Di sini dijelaskan gitu. Cengkeh itu tuh rempah-rempah Indonesia yang seperti apa. Lalu yang kedua juga ada pala, bahkan ada juga pala secara langsung ya, bentuk pala secara langsung di sini juga ditunjukkan. Terus juga yang ketiga ada lada. Di sini juga dijelaskan lada itu bagaimana, lalu klasifikasinya ada apa aja. Selanjutnya juga ada kayu manis. Di sini juga ada langsung bentuk kayu manisnya. Situ dijelaskan juga. Nah, di sini tuh juga ada kapal bangsa barat. Di sini tuh lebih menceritakan sejarah awal VOC datang dengan lebih menekankan pada perdagangan dan perekonomian. Selain itu juga ada tokoh-tokoh bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia seperti Marco Polo, terus juga ada Cornelis de Houtman, Sir Henry Middleton, juga ada moto mereka yaitu bersaing buntung bersatu untung. Selanjutnya ini ada berbagai macam foto, kayak misalnya adalah tentara kolonial, terus juga perkawinan adat Eropa yang dilangsungkan di Belanda. Nah, di sini juga ada replika baju tentara Belanda. Terus juga ada baju tentara Jepang, terus juga ada baju tentara Indonesia sebelum sampai sesudah kemerdekaan. Nih kayak gini nih. Di sini juga ada tentang proklamasi, revolusi fisik, terus ada juga logo Bank Indonesia dari tahun ke tahun. Terus juga dijelasin atau dikasih tahu nih kayak perkembangan uang kuno dari zaman kerajaan sampai masa kolonial, terus masa awal kemerdekaan hingga saat ini tuh kayak gimana aja sih. Nah, sesuai sama warnanya yang merah, ini itu menceritakan tentang masa krisis moneter. Terus juga ada foto tragedi 98, bahkan ada juga itu motor yang ditaruh di situ. Itu tuh tentang kejadian masa penjarahan pada tahun 98 juga. Sebenarnya dalam Museum Bank Indonesia ini itu sebenarnya masih banyak lagi gitu area-area tertentu dan sejarah-sejarah yang disediakan di Museum Bank Indonesia ini. Cuman aku nggak akan jelasin semua ya. Nah, di Museum Bank Indonesia ini terdiri dari 2 lantai. Lantai yang tadi kita udah sempat muter-muter, itu kita langsung ke lantai 2. Sedangkan di lantai bawah yang sempat kami kunjungi, itu ada ruang gudang emas dan juga numismatik. Yap, karena ada keperluan masing-masing juga, kita berpisah sama Jasmine, Vivi, dan juga Riza. Gimana habis dari Museum BI? Ketua? Saya lelah. Jadi capek banyak banget ini ruangannya. Mau makan ini kayaknya. British, Chinese. Bagus banget, ketemu teman lama banyak. Ada kakek tadi ya? Iya. Dek. Pesan dan pesan. Yang ini boleh dibawa pulang aja gak? Boleh. Iya, karena kita udah capek banget dan juga lapar karena udah mengelilingi Museum Bank Indonesia, kita memutuskan untuk langsung datang ke kedai seni Yogyakarta. Harganya mulai dari 15.000 sampai 30.000-an, kayak misalnya es teh manis 15.000, juga nasi goreng spesial 30.000, ayam geprek yang gak kalah mantap banget ini. Terus juga ada satenya, ini Kezia pesan sate. Oke, ini aku langsung skip aja. Kita udah sampai di CSW. Ini kita mau jajan-jajan dulu. Ini cuma aku sama Jamut karena yang lain lagi sholat di atas di tempat yang tadi yang sebelumnya kita datang. Akhirnya Jamut bisa membeli minuman yang dimau, yang seharusnya tadi di awal itu dia pengen beli, tapi karena baristanya yang lagi nggak ada, jadi sekarang dia senang banget, ini dia langsung mau gas beli sampai beliin aku gitu. Terima kasih ketua.
Jadi kita beli kopi. Beliin jamur guys. Ya Allah deh, maaf. Ya Allah. Masih loh esnya. Punya lu segitu-segitu aja dah. Iya. Gak doyan ya. Enak cuy. Ya mungkin sekian dari perjalanan kita untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Dan ya ini akhir dari perjalanan kita. Ini Jamut sama Kezia udah turun duluan di Seskol. Dan selanjutnya kita juga akan pulang dan turun di halte Puribeta. See ya!